Dari cuitan, dulu pernah dengar seorang temen pede banget jadi Menkominfo dengan cara menyeberang. Bahkan sudah suruh staf-stafnya siap-siap. Ternyata zonk. Nah, apakah Ade Armando? Kira-kira Bang Denny Siregar ini menyindir siapa ya? Dari cuitan, dulu pernah dengar seorang temen pede banget jadi Menkominfo dengan cara menyeberang. Bahkan sudah suruh staf-stafnya siap-siap. Ternyata zonk. Nah, apakah Ade Armando? Ya, kalau kita ketahui pada saat lalu memang kedekatan antara Bang Denny Siregar, Ade Armando, dan Eko Kuntadi, dan bahkan juga sudah diundang oleh Kick Andy pada saat lalu. Tetapi saat ini, ya tepatnya pada Pilpres yang lalu, Ade Armando memutuskan untuk bergabung di PSI dan bahkan juga berseberangan dengan Bang Denny Siregar pada saat lalu. Nah, tiba-tiba, wah, saat ini mengejutkan ya. Akhirnya Bang Denny Siregar membocorkan lah pada saat lalu ternyata Bang Ade Armando pindah menyeberang itu untuk masuk dalam kabinet. Kurang lebih seperti itu. Dan bahkan ingin sekali menjadi Menkominfo dengan cara menyeberang dari jalur PSI lah. Nah, sungguh mengejutkan sekali. Karena apa? Karena yang dipilih justru Abu Janda. Wah, Abu Janda memang sama-sama menyeberang. Ya, memang itu hak demokratis masing-masing ya, hak demokrasi. Mau memilih siapa dan mau mendukung siapa, itu adalah hak demokrasi yang dijamin oleh undang-undang. Nah, bahkan juga ini dikomentari oleh John Sitorus ya. Iya, apakah Ade Armando? Ya, kira-kira demikian. Ade Armando pastinya ya. Pada waktu lalu juga berseberangan dengan Bang Denny, dan bahkan juga Ade Armando memilih jalur partai PSI. Memang ucapan dari Ade Armando itu selalu penuh dengan kontroversi ya. Yang saya paling ingat itu ya tidaknya terkait dinasti politik. Ya, pada saat menyeberang pada saat lalu, logika Ade Armando sungguh gimana gitu ya. Saya cenderung tidak setuju ya, karena tidak dilihat dari sejarah-sejarah sebelumnya terkait dinasti dan lain sebagainya. Bahkan saat lalu membandingkan dinasti dari Keraton Jogja, itu juga sungguh salah kaprah sekali ya. Sangat berbeda sekali. Misalkan kita ngomong terkait dinasti yang dibangun oleh Ibu Megawati dan dari Presiden Joko Widodo, sangat berbeda sekali. Karena Presiden Joko Widodo itu negara loh, negara. Dan PDIP itu dari partai, sangat berbeda sekali lah. Negara kok dibuat dinasti, itu sangat berbeda sekali. Ya, kalau partai memang Ibu Megawati itu mendidik Puan Maharani untuk masuk ke dunia politik. Jadi itu tidak mudah, yaitu mempersiapkan Mbak Puan Maharani masuk ke dunia politik, digembleng dan lain sebagainya. Dan bahkan juga mulai dari nol. Dan akhirnya saat ini juga menjadi ketua DPR RI. Itu juga proses yang sangat panjang sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Apakah yang dimaksud adalah Ade Armando? Nah, dari John Sitorus memang demikian. Kayaknya Ade Armando. Dari Lala, padahal dirimu rencananya jadi wamennya ya Kang. Budiman, Ade Armando ngabalin belum ada tanda-tanda kebagian jabatan nih, minimal komisaris. Kalau kita lihat dari Budiman Sujatmiko itu menjadi kepala badan ya, tapi Ade Armando dan ngabalin belum ada tanda-tanda. Nggak kebagian jatah Kang si Ade. Prabowo masih GG ama ini. Ya, alhamdulillah mendukung Prabowo karena mereka tidak gunakan ya, seperti itu. Dari Basri Limpong, infonya sampai saat ini ngabalin masih jadi tukang parkir di DPR. Ya, seperti itulah. Nah, bahkan yang cukup mengejutkan ya dari Pilkada Jakarta. Wah, ini bahkan Suswono juga Singapura ketar-ketir jika Ridwan Kamil menang Pilkada. Ini pada tanggal 23 Oktober dan tiba-tiba juga ada rilis hasil survei dari SLI. Dan bahkan hasil survei dari Ridwan Kamil dan Pak Pramono itu sangat jungkir balik ya. Dan bahkan Pak Pramono Anung berhasil mengalahkan Ridwan Kamil, yaitu sebagai lawan pada Pilkada Jakarta. Pada saat lalu kita lihat Ridwan Kamil elektabilitas selalu mentereng, tetapi saat ini sungguh kalah telak dengan Pak Pramono Anung. Dan tiba-tiba yang cukup mengejutkan, ada rilis survei dari Poltreking.
Bahkan Poltreking merilis tidaknya hasil elektabilitas dari Ridwan Kamil itu tetap mentereng, yaitu mendapatkan di angka 50 dan Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan di angka 36%. Ini sungguh sangat banding terbalik dengan hasil survei dari LSI ya, padahal juga Poltreking, LSI itu sama-sama lembaga survei yang kredibel, tetapi kok sangat jomplang sekali. Padahal penelitian dari hasil survei ini terhadap responden itu juga hampir sama yang dilakukan oleh SLI, tetapi hasilnya sangat jomplang sekali ya. Nah, yang cukup unik, terkait para menteri saat ini digembleng oleh Pak Prabowo Subianto dan bahkan juga menggunakan Hercules, naik pesawat Hercules dan tidak tidur di hotel mewah bintang 5 dan lain sebagainya, tapi malah tidur di mes TNI. Ini cukup keren menurut saya, dan satu-satunya kemungkinan ya dari kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini sungguh keren sekali menggunakan pesawat Hercules dan bahkan juga duduknya juga sangat berhimpit-himpitan ya, dan bahkan dari para menteri juga asik. Ini sungguh keren sekali loh. Ini kemungkinan satu-satunya pertama sejarah di Indonesia ya, menteri digembleng seperti ini ya, naik pesawat Hercules. Nah, dari sini juga dikomentari oleh Umar Syadat, pelonco jadi menteri naik Hercules lalu nginap di Lembah Tidar pakai kemah tanpa ada ajudan yang dampingi. Prabowo emang gokil habis, keren dan agak lain. Sungguh keren sekali ya. Padahal pada saat lalu ingin berlomba-lomba menjadi menteri. Mungkinan kalau digembleng seperti ini, wah bisa-bisa juga urung ya niatnya menjadi menteri. Apalagi kalau kita lihat anggaran pada saat lalu dari Natalius Pigai hanya mendapatkan anggaran 60 miliar dan bahkan meminta setidaknya anggaran naik menjadi 20 triliun. Itu juga sungguh wow sekali ya. Padahal juga kementerian baru seharusnya ditunjukkan lah setidaknya kinerjanya seperti apa. Kalau berhasil setidaknya mengungkap pelanggaran HAM masa lalu, kemungkinan juga bisa tambah lah setidaknya anggaran dari Natalius Pigai. Nah, dari saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Samsul. Itu ada video yang beredar lewat WhatsApp, tenda di Lembah Tidar lumayan mewah. Ya, tapi kan kalau digunakan menteri menurut saya ya itu tenda seadanya ya. Dari Agus Gomala di ospek, dari Mubarok tapi tempat mereka nginap mewah banget, mending diklat di hotel aja lebih murah. Dari Mayor Dedi pakai dasi, dari Pete juga enggak ya bang nanti mereka. Dari Enki, Luhut gak ikutan ini, pakai pasal 1 pasal 2 gak ya? Gokil apanya, wong tendanya ber-AC, tempat tidur spring bed, dan tetap dapat fasilitas lainnya. Emang disuruh masak sendiri dan buat api unggun seperti pramuka. Masih awal bang, kurang sederhana apa dulu si Jokowi, toh endingnya semua tahu. Keren dari Hongkong, cara jiplak plek ketiplek dari apa yang dilakuin Mulyono. Ya semoga saja bukan pencitraan lah, jilid 2 lah, semoga saja ya. Nah, bahkan juga ada ledekan setidaknya dari warganet terkait Ade Armando yang tidak ikut dipanggil Pak Prabowo Subianto. Sangat kalah telak sekali ya dengan Abu Janda. Abu Janda bahkan juga dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto ya. Nah, pada Selasa kemarin 15 Oktober tercatat ada 57 tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya Jalan Kertanegara nomor 4. Puluhan tokoh tersebut kabarnya merupakan calon menteri. Unggahan Maudy Asmara memancing banyak komentar warganet, salah satunya terkait politikus PSI Ade Armando yang tidak ikut dipanggil. Kenapa nggak diajak Abu Janda, Ade Armando sekalian, nanggung aja, kata ya seperti itulah. Tetapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.